Ya, jadi jangan dikatakan nanti yang buruk nggak ada pengikut, justru kadang-kadang malah lebih banyak. Nah gitu Ustaz. Ya, nah, yang ini jelas-jelas buruk saja, tetap ada pengikutnya. Dan itu sudah sunatullah ya, sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada suatu kebatilan kecuali pasti dijumpai di situ apa? Komunitasnya, pengikutnya. HiPod Hijrah TV Podcast Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan kami di program acara HiPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah, siang ini kita sudah bersama salah satu guru kita, Ustadz Ahmad Darmawan Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tema tentang LGBT, dimana akhir-akhir ini viral ya tentang LGBT. Ada salah satu YouTuber yang menampilkan sepasang LGBT, dan itu tidak dia sadari bahwa itu adalah bagian atau bentuk dukungan untuk pasangan homoseks yang sudah ditampilkan. Ya, akhir-akhir ini sangat ramai sekali pemberitaan tentang LGBT. Untuk itu kita akan membahasnya pada kesempatan hari ini, tentunya dengan sudut pandang syariat Islam. Baiklah pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa Ustadz Ahmad Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Khair, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Syukur Ustaz, tentunya kali ini kita akan membahas tentang tema yang sudah sedang atau lagi viral atau banyak diperbincangkan di media sosial dan di khalayak ramai. Dan memang kebanyakan mereka tentunya membahasnya dalam sisi atau sudut pandang keduniaan ya. Jadi ini insya Allah kita akan mencoba membedah seperti apa sih sebenarnya LGBT ya, yang ini kepanjangannya adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini penyimpangan semua sebenarnya. Semua tahu Ustadz bahwa ini adalah penyimpangan ya, atau perilaku yang menyimpang ya, seperti yang lesbian, homo, biseksual ini adalah dua-duanya, kemudian transgender adalah ganti kelamin. Ganti kelamin, Ustadz. Nah Ustadz, mungkin bisa antum jelaskan Ustadz tentang yang lagi rame ini atau LGBT ini Ustadz. Bagaimana sih dalam sudut syariat kita memandang perilaku LGBT ini? Kemudian adakah kisah-kisah atau di zaman Nabi kita dulu yang sudah menjelaskan tentang hal ini Ustadz? Apa baru-baru ini aja terjadi atau memang sudah dari dulu memang perilaku ini terjadi gitu Ustadz? Boleh dijelaskan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tentang ya akhir-akhir ini berkenaan dengan satu penyakit yang besar, dosa besar ya ini, itu LGBT, lesbian, kemudian gay. Ya, kemudian biseksual ya, kemudian transgender ya. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan yang sebenarnya bukan baru. Itu sudah jelas ya sejak dari zamannya Nabi Lut ya, yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dan Allah mengazab mereka. Ya, jadi sudah perkara yang lumrah, itu suatu perbuatan yang keji. Ya. Oleh karena itu pula dalam ajaran Islam pun juga sangat jelas dan sangat gamblang, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, tentang keharamannya, tentang begitu kejinya dosa ini. Ya, jadi jangan sampai ada seorang Muslim itu ragu dengan keharaman ini. Ya, siapapun yang berbicara yang merubah
dari keharaman di sini, ini wajib kita tolak. Ya, kita tidak boleh percaya atau berpindah keyakinan menjadi boleh. Ini tidak boleh. Iya, betul Ustaz. Ya, nah, dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keharaman di sini, terutama dalam kisah tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Ya, yang kaum disebut Lut. kaum Sodom itu. Ya, kaum Sodom. Ya, karena Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nah, Ya, jadi keponakan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut memang dikhususkan untuk kaum Sodom saat itu ya. Jadi apa yang diperbuat oleh kaum Lut biasa disebut dengan Sodom ya. Sodom. Jadi homo begitu, Homo. nama lainnya dengan sodomi begitu. Masya Allah. Dan di situ sangat gamblang dan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab kepada mereka. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya Allah katakan, ja'alna, kami jadikan aliyah safilah. Ya, kami jadikan dia itu ya yang mereka tempat tinggal tadi itu ya. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi berbalik. Ya, yang tadinya bawah safilah aliyah, jadi yang bawah mereka tempati jadikan berbalik tinggi. Masya Allah. Ya, ada berbalik. Allah jadikan atas, kemudian Allah timpakan kepada mereka itu batu-batuan yang kasar, yang keras. Ya, itu sangat jelas sekali adab Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Lut. Azabnya itu diangkat bagian permukaan bumi ini dan kemudian dibalik gitu Ustaz. Balik ditimpakan kepada mereka. Jadi mereka terkubur di dalamnya. Iya, Masya Allah, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya itu ya. Jadi itu adalah satu contoh adab yang Allah berikan kepada kaum Lut. Ya. Berikut pula dalam Islam, ya, setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu perbuatan seperti itu ya tetap ada. Ya, tetap ada. Ya. Oleh karena itu kita harus punya prinsip, bahwa tidak ada suatu perkara yang di situ itu berakibat kepada suatu kemudorotan, suatu bahaya, kecuali Islam itu pasti menjelaskan, dan di situ pasti Islam itu melarangnya. Betul Ustaz. Ya. Ya, seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW ya, itu banyak sekali tentang dosa besar yang berupa Sodom atau homoseksual atau lesbian ya, dan sejenisnya tadi. Betul ya, Ustaz. Ya. Nabi SAW mengatakan la'anallah man amila amala qaumul Lut. Ya. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Ya, Sodom tadi, homo tadi. Masya Allah. Jadi kena laknat kata Nabi SAW. Betul Ustaz. Lebih tegas lagi Nabi SAW itu memberikan hukuman lagi. Ya. Idza wajadtumuh, kalau kau jumpai mereka, sampai Nabi katakan faqtulu al-fa'il wal maf'ul bi. Bunuh orang yang melakukan Sodom tadi dan yang menjadi objek Sodomnya. Masya Allah. Berarti kan tegas sekali ini keharaman yang seperti ini. Betul. Ya. Dan itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di zaman sahabat juga sudah pernah terjadi Ustaz? Ya, terjadi. Masya Allah. Ya, sehingga ketika sudah terdengar, kemudian juga tertangkap yang seperti itu, Masya Allah. Ya, sampai Abu Bakar kan bermusyawarah dengan para sahabat. Ini hukuman bagaimana kalau seperti ini orang? Ya, Masya Allah. bermusyawarah dengan sahabat Ali. Sampai saking kalau bahasa kita gembergetnya dengan model yang seperti ini, inginnya dibakar sampai. Ya, dibakar, akhirnya dibakar juga. Ya. Kemudian pendapatnya sahabat Ibnu Abbas menyatakan sebagaimana ayat Al-Quran, jadi ditempatkan pada tempat yang tinggi orang ini yang tertangkap seperti ini, kemudian dilempar, dijatuhkan ke bawah di situ, kemudian dilemparkan batu kepada mereka. Ya. Nah, ini secara jelas dan secara gamblang memang betul-betul dosa homoseksual di sini atau LGBT di sini adalah dosa-dosa besar. Dosa besar. Ya, di samping itu secara fitrah pun juga tidak normal ini. Betul Ustaz. Ya, jadi nggak wajar ya, sudah tidak sesuai lagi dengan alur jalur fitrah yang lurus. Benar Ustaz. Ya, dan setiap hati yang bersih atau fitrah yang masih lurus tentu mengatakan itu suatu kekejian. Betul Ustaz. Ya, orang sudah merasa gerah dengan risih dengan seperti itu.
Karena naluri manusia itu tadi cinta dengan lawan jenisnya, maksudnya condongnya seperti itu. Normalnya, Ustaz. Ya normalnya. Dia malah condong dengan sesamanya. Itu Masya Allah. Ya, bahkan sampai berhubungan misalkan, Masya Allah. Ya, hewan saja tidak seperti itu. Betul. Ya, ini sudah di luar daripada batas kenormalan manusia. Masya Allah. Ya, Nah, Ustadz, ke perilaku mereka ini Ustadz ya, sebenarnya semuanya sudah tahu dan sudah mengerti sebenarnya ini perilaku yang menyimpang Ustadz. Ya. Tapi sayangnya ya di belakangan ini gitu ada sekelompok orang atau mungkin mereka tuh seperti membuat komunitas malahan Ustadz gitu loh. Dan ini ada sebagian orang juga yang Masya Allah ya malah mendukung gitu. Terkadang ada yang tahu misalnya ada LGBT gitu, ada homoseks gitu, ada berkomentar ya ini hak mereka, hak asasi manusia. Nah ini jadi perilaku yang menyimpang malah akhirnya berlindung ke HAM gitu, bahwa ini hak asasi manusia gitu loh. Terkadang dan itu dimaklumi oleh sebagian orang, Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz yang seperti ini, Ustaz? Yeah. Nah, ya, ya tentang masalah LGBT yang sebenarnya kita semua baik secara fitrah kita atau secara agama kita Islam dan semua agama yaitu yang dibawa oleh para rasul ya. Jadi semua sebuah dimaklumi sepakat tentang keharaman dan keciknya perbuatan tersebut. Ya. Kita harus yakini pula bahwa memang namanya kebatilan itu tetap memang ada pengikut. Ya. Orang gitu yang buruk itu memang pasti ada pengikut. Itu jelas ya. Walaupun yang jelas-jelas itu salah, itu tetap ada pengikut. Ya, jadi jangan dikatakan nanti yang buruk nggak ada pengikut, justru kadang-kadang malah lebih banyak. Nah gitu Ustaz. Ya, nah yang ini jelas-jelas buruk saja, tetap ada pengikutnya. Dan itu sudah sunatullah ya, sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada suatu kebatilan kecuali pasti dijumpai di situ apa? Komunitasnya, pengikutnya. Betul. Ya, tapi kan kita punya prinsip setiap yang ada pengikut atau komunitas tertentu itu bukan berarti Allah ridho, cinta atau itu halal, itu tidak harus itu. Ya harus kita sikap, apalagi mungkin ada tokohnya yang nggak harus benar juga. Ya. Betul. Ya, kembali kepada kita sebagai seorang muslim, ya kita kembali kepada hukum Islam. Betul. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan masalah ini, Rasul menetapkan ini, ya, karena Islam adalah aturan. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Ya, betul. Ya. Kemudian tadi berkenaan dengan orang yang hak asasi ya, alasannya ya. Alasannya hak asasi. Alasannya hak asasi, membela hak asasi. Kalau yang paling dikedepankan alasannya adalah membela hak-hak. Ya, kita katakan ya hak siapa sih yang paling kita prioritaskan, yang paling kita dahulukan. Hak tertinggi itu hak siapa? Kalau dia jawab, ya hak kami. Lah kami atau kita ini siapa? Ya. Padahal secara lurus fitrah kita ini mengatakan hak yang paling tinggi adalah hak zat yang telah menciptakan kita. Betul. Kita asalnya tidak ada. Kemudian ada yang mengadakan, yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling berjasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa kita ini kan cuma bahan atau bahasanya cuma salah satu dari ciptaannya. Betul, Ustaz. Itu. Tentu kan yang paling berhak untuk kita berikan haknya itu yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kok seakan-akan kita ini hidup nggak ada pencipta ini. Nah, itu dia Ustaz. Apalagi seorang muslim kan itu ya. Seorang muslim kan harus yakin. Insya Allah sudah lumrah semua. Ya. Ada yang malah mendukung LGBT tadi alasannya hak asasi manusia HAM tadi kan. Kan kita muslim, kita ini yang menciptakan adalah Allah. Berarti yang paling berhak untuk diberikan haknya adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Afan Ustaz, yang jelas berlindung di balik HAM ini jelas perilaku yang salah juga Ustaz. Ya kan, terkadang ada yang menjalankan syariat, cepat menikah usia dini.
terus poligami ya yang memang dibolehkan dalam syariat, mereka selalu mencela gitu. Tapi giliran perilaku yang menyimpang, mereka malah bela dengan alasan hak asasi. Nah, yang seperti ini mungkin insya Allah mudah-mudahan semua jadi paham bahwa membela yang seperti itu salah, Ustaz. Dengan alasan apapun, termasuk hak asasi manusia, Ustaz. Jadi memang sudah tidak nyambung lagi kalau betul pakai hak asasi, ya. Karena tetap hak Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Kemudian hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Berarti ketika berbenturan lah bahasanya gitu ya. Betul, Ustaz. Ini alasannya hak manusia, gitu ya. Ini hak Allah, hak Rasulnya. Ya jelas kita dahulukan hak siapa? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW. Kemudian kalau tadi sudah dijelaskan tadi karena ya mau beralasan dengan hak pun juga nggak bisa. Betul, Ustaz. Ya sudah nggak bisa lah, hak kita ini nggak sesuai dengan fitrah kita ini. Ya mau pakai alasan hak, ternyata pun nggak semua manusia nggak sesuai dengan hak yang dia alasannya, apalagi kebatilan itu sampai dibela. Benar, Ustaz. Ya, nah jadi untuk alasan dengan hak asasi manusia ini sudah tidak pas. Ya bersama itu ya kalau kita bahas ajaran Islam berkenaan dengan hak-hak, Islam itu adalah agama yang paling memperhatikan apa? Betul. Hak. Hanya dalam Islam itu kan ada 5 hak. Satu, hak agama ya, yang dibela oleh Islam. Yang kemudian hak jiwa, hifdzun nafs, jadi nggak gampang untuk membunuh. Islam itu yang nomor 1. Kemudian hak keturunan. Islam itu sangat mengatur menjaga keturunan. Masya Allah. Ini kan mana ini hak-hak? Tidak ada satupun. Nggak ada satupun ini. Orang alasan hak mana? Manusia sudah dijaga oleh Allah di sini. Masya Allah. Kalau agama ngerusak agama, karena agama aturan dia malah bebas. Betul, Ustaz. Ya, kemudian hak asasi berupa jiwa. Masya Allah. Kemudian keturunan, dan dia malah memutus tali keturunan. Coba kalau nggak ada nikah lagi dengan lawan jenis begitu, anak dari mana kira-kira? Makanya itu, Ustaz. Ya, Masya Allah, itu sudah nggak sesuai. Jadi kalau alasan dengan hak asasi sudah nggak nyambung. Yang jelas itu, Ustaz, intinya orang tuh jadi sadar lah gitu. Jangan memaklumi hal-hal yang seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh salah satu YouTuber itu yang akhirnya kehilangan pengikutnya itu. Ya alhamdulillah itu. Berarti orang-orang atau muslimin di Indonesia ini masih ada Ustaz ya, giroh atau kebencian tentang hal-hal yang terlarang, Ustaz. Gitu loh. Dan alhamdulillah, Ustaz, jadi bagi mereka yang masih kemarin mendukung dengan alasan apapun, terutama dengan hak asasi ini, ya supaya mereka semua bisa bertobat lah, Ustadz ya. Karena mendukung ini juga adalah bagian dari mendapatkan dosa besar juga, Ustadz ya. Nah ini bagaimana, Ustadz, secara hukum syariat tentang orang yang mendukung atau mungkin dia biarin sajalah, itu hak mereka. Nah, ini kan bagian dari mendukung mereka, Ustaz. Nah, ini bagaimana sisi pandang dalam syariat Islam menghukuminya. Dalam ajaran Islam, bagi yang mungkin bukan pelaku ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang pelakunya, homo atau lesbi pelaku dan yang jadi objek dalam hal itu kan jelas tadi ya, itu sesuatu yang lumrah dan disepakati jelas. Mendukung bagaimana, membela atau mungkin menampilkan begitu yang seakan-akan kan hal yang biasa. Gitu. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Haram juga. Itu masuk dalam ta'awun. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini jelas dosa. Betul, Ustaz. Ya, ini jelas dosa. Dan juga dapat kecipratan dosa daripada dia karena menampilkan kemudian ada yang mengikuti, kemudian ada yang masih mendukung, kemudian malah ada yang melonggarkan juga. Siapa yang menanggung dosa seperti ini? Ya karena ini yang telah berusaha menampilkan seperti ini. Ya, ini dapat siraman atau aliran dosa. Besar dosanya seperti ini. Nah, jadi hati-hati tetap ya mendukung di situ. Bahkan para ulama sepakat ya kalau kita baca, misalkan dalam kitab-kitab madhab saja 4 madhab, para ulama sepakat sih. Semua para ulama sepakat di situ. Siapa yang dia itu ikut membolehkan, misalkan, ikut membolehkan, meyakini misalkan, mendukung, membela, ya,
ini bisa jadi murtad. Bisa jadi murtad. Ini bahaya. Bahaya ini berarti Ya, Ustaz. beda dengan orang yang masih bodoh, yang mungkin masih ikut-ikutan dan gitu. Tapi kalau orang yang sudah sengaja kemudian meyakini boleh, padahal jelas secara Islam itu adalah yang haram tadi, ini bisa jadi apa? Menyebabkan keluar daripada Islam. Ya, jadi hati-hati. Betul, Ya, jadi hati-hati tentang ikut mendukung, membela, ya, atau nanti malah memfasilitasi, ya. Waduh, nah itu tadi Ya, tersebarnya kekejian memfasilitasi. seperti ini. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz tadi memfasilitasi, mendukung dan lain-lainnya itu yang terkadang orang masih belum mau menghindarinya atau bersikap cuek lah, Ustaz. Nah, padahal mereka ini kan punya lambang-lambang tertentu, Ustaz. LGBT ini dia punya lambang bendera gitu, Ustaz. Bendera bendera pelangi, ya nanti kita tampilkan bendera pelangi supaya semua kaum muslimin tahu ya, karena terkadang ada pendukung-pendukung yang terselubung, Ustaz. Jadi mereka mendukung gerakan LGBT ini dengan menampakkan bendera pelangi ini, yang terkadang nggak semua orang tahu, Ustaz. Iya. Nah, ini bolehkah kita ini Ustaz memberikan semacam boikot terhadap orang-orang atau sekelompok ya? Terkadang mereka ini punya perusahaan besar, Ustaz, yang mendukung poligami tersebut, Ustaz. Iya. Nah, Untuk masalah memboikot nah, dari apa yang mereka lakukan, ikut memfasilitasi atau mungkin dana besar yang ikut mendukung seperti itu kembali kepada kemaslahatan ya untuk kaum muslimin. Kalau itu betul-betul nanti bermanfaat, ya kita juga harus menutup memutus hubungan begitu aja masalah. Ya itu nggak masalah. nggak ada masalah, Ustaz. Berarti masalah. boleh, yang Apalagi penting itu, maslahatnya, Ustaz ya. ada kemaslahatan. Apalagi itu juga tidak mengganggu daripada kemudaratan muslimin. Jadi muslimin masih bisa kepada yang lain. Ya, jadi tidak terfokus dengan harus ke perusahaan ini atau apa yang lainnya. Nah, masalah kita tidak ada hubungan atau memutus hubungan dengan mereka. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan terakhir ini sebenarnya sudah antum jawab sih tadi, Ustaz, tentang hukuman bagi sepasang kaum homoseksual atau lesbi atau yang semacamnya itu LGBT dalam syariat Islam. Tadi antum sebutkan bahwa taruh di Ustaz, dibawa ke atas dan dijatuhkan itu, Ustaz. Nah, tadi sudah antum jawab dan mudah-mudahan semua kita memahami ya bagaimana syariat Islam ini melarang perbuatan menyimpang itu, bahkan mendukungnya pun tidak boleh, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini karena waktu juga, Ustaz, ya yang sangat sempit ya, Masya Allah. Alhamdulillah antum masih mau meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast kita. Kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Dan akhirnya waktu juga pemirsa yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.